Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari kami pernah didatangi pasangan suami istri yang dia itu mengeluhkan tentang kondisi anaknya yang sedang sakit. Dalam tempo 1 bulan harus rawat inap 4 kali di rumah sakit yang berbeda, tapi tidak ada hasilnya. Dicarikan paranormal, tapi juga tidak ada hasilnya. Dan padahal anak ini rencananya sebulan lagi akan menikah, dan malam itu juga kami menyambangi rumahnya mengecek kondisi anak itu. Masya Allah, saya belum pernah melihat orang sakit yang separah ini. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang belulang, seolah-olah seperti mayat hidup. Kaki dan tangannya sudah hampir tidak bisa digerakkan, cuma matanya yang cuma ke kiri dan ke kanan. Dan ketika kami pegang di tengkuknya, ternyata ada jin yang ada di tubuhnya. Pantas saja medis tidak dapat menemukannya. Dan selama 4 hari berturut-turut kami meruqyahnya, alhamdulillah kondisinya mulai membaik, nafsu makannya mulai bertambah, dan dalam tempo 2 bulan alhamdulillah anak itu bisa berjalan sendiri. Hal-hal semacam itu mungkin sering kita ketahui di dunia ini, bahwa jin yang mampu menyebabkan kita itu sakit, bahkan meninggal dunia. Walaupun banyak di luar sana orang-orang yang tidak percaya, tapi bagi saudara-saudara yang beragama Nasrani maupun Yahudi, bahwa hal seperti ini sudah disebutkan dalam kitab Injil, kitab Ayub 2 pasal 4-8 disebutkan bahwa Nabi Ayub itu sakit karena diganggu oleh bangsa jin. Anak-anaknya mati, ternak-ternaknya juga mati. Demikian juga bagi kita yang beragama Islam, bahwa hal itu juga disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 41 yang punya Wadkur abdina Ayub idna darobahu animanasiya syaitana binusbi wal adah. Ingatlah tentang hambaku Ayub yang ketika dia itu menyeru pada Tuhannya, ya Tuhan kami, sesungguhnya setan telah mengganggu kami dengan siksaan dan penderitaan. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, seluruh harta bendanya habis untuk berobat, anaknya semua mati, ternaknya semua mati, karena ulah iblis dari bangsa jin. Ciri-ciri manusia itu diganggu oleh bangsa jin, sesuai yang kami ketahui ketika kami meruqyah, bahwa jin itu ada yang mengganggu dengan gangguan yang ringan seperti jin yang ada di hidung kita atau jin yang ada di telinga kita, tapi ada jin-jin yang mengganggu dengan gangguan yang sangat berat, yaitu jin yang berada di tubuh kita. Jin itu bisa saja menjadikan kita itu sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Bagaimana ciri-ciri kalau kita itu diganggu oleh bangsa jin? Bahwa jika orang itu diganggu bangsa jin, maka kulitnya itu akan menjadi hitam dan kusam, mungkin malas mandi, makannya banyak tapi badannya tetap kurus, sering sakit kepala, susah tidur malam, biasanya tidur ketika menjelang subuh, di tengkuknya itu terasa berat dan terasa panas, mudah marah. Itulah di antara tanda-tanda jin itu sudah masuk dalam tubuh kita. Dan kapan jin itu masuk dalam tubuh kita? Ketika kita itu mungkin sedang marah, ketika kita itu sedang iri hati, ketika kita itu sedang nafsu berlebihan terhadap wanita ataupun nafsu berlebihan terhadap dunia, maka jin itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kenapa jin itu akan masuk ke dalam tubuh kita? Bisa jadi jin itu dikirim oleh seseorang, ataupun jin itu suka kepada kita, ataupun leluhur-leluhur kita ada yang membuat perjanjian bersama dengan bangsa jin, maka secara otomatis kita itu akan dihinggapi oleh bangsa jin, ataupun kita itu merusak tempat tinggal bangsa jin, ataupun kita itu punya ilmu-ilmu pengasihan, ataupun jarang goyang cuma mesem, ataupun kita itu mempunyai ilmu-ilmu kekebalan ataupun cekelan-cekelan, itu adalah jin secara otomatis akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan bagaimana tanda-tanda jin itu masuk ke dalam tubuh kita? Sesuai yang kami ketahui bahwa
semula kita itu segar bugar, fit, tidak ada kondisi masalah dalam tubuh kita, tapi ketika ada angin yang berembus seperti ada yang menempel di tengkuk kita, terus kemudian kita merasakan berat kepala ataupun meriang, keringat dingin keluar, maka itulah tanda-tanda jin itu mulai masuk dalam tubuh kita. Dan bagaimana caranya kita mengeluarkan jin yang mulai masuk dalam tubuh kita? Maka sesuai yang kami sering lakukan, bahwa bacalah ayat Al-Kursi itu yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita itu bisa sendawa, dan disitulah letak jin itu akan keluar. Bahwa jin itu jika masuk melalui tengkuk kita, maka kita itu akan mengeluarkan melalui dengan sendawa kita. Caranya agar kita itu terhindar dari gangguan bangsa jin, ya tentunya kita itu harus berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang banyak, karena jin itu adalah makhluk ciptaannya, mungkin dia sendiri akan mampu mengendalikan kejahatannya, apalagi orang-orang yang berpotensi sebagai ahli ruqyah, mungkin dia itu berpotensi besar untuk diganggu oleh bangsa jin. Karena jika kita itu mengusir bangsa jin ataupun membunuh bangsa jin, maka kabilah-kabilah jin itu pasti akan datang untuk membalasnya di dunia nyata maupun di dunia mimpi. Ketika kita itu habis meruqyah, kadang datang ke rumah itu, kadang anak sudah rewel, kadang sudah muntah, kadang anak yang besar itu melihat Pak Lampir, kadang melihat Brandong. Itu sesuatu yang biasa bagi kami. Bahkan mungkin kami itu sendiri orang yang sering mimpi bertarung dengan hal-hal yang demikian itu, mungkin bertarung dengan uang sebesar pohon kelapa, mungkin bertarung dengan Mak Lampir, Brandong, Pocong, mungkin Gendruwo. Itu hal yang biasa bagi kami. Mungkin kami pernah membunuh puluhan bahkan ratusan jenis-jenis jin yang seperti itu. Dan hal yang harus kita ketahui bahwa doa itu seperti ada batas waktunya. Ketika kita itu meruqyah diri kami dan keluarga kami di malam hari, maka jin itu akan datang kadang di siang hari. Dan ketika kita itu berdoa perlindungan di pagi hari, jin itu datang pada malam hari. Sehingga kita itu harus senantiasa berdoa. Dan bagaimana caranya agar kita itu ampuh berdoa untuk menghindari gangguan bangsa jin yang selama ini kami pelajari, yaitu ketika kita itu habis sholat 5 waktu, jangan beranjak Anda pergi, berdoalah Anda untuk perlindungan diri. Bagaimana caranya? Bacalah ta'awudz 1 kali, bacalah Al-Fatihah 1 kali, bacalah ayat kursi 1 kali, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, bacalah Al-Falaq 3 kali, bacalah An-Nas 3 kali. Kemudian tiuplah di tangan dan usapkan dari kepala sampai ujung kaki selama 3 kali. Dan yang lebih penting adalah diusapkan di tengkuk Anda, karena tengkuk itu adalah tempat masuknya bangsa jin-jin yang jahat. Bahwa kita tahu bahwa jin itu unsurnya seperti angin, dia itu masuk melalui lubang-lubang angin, dan dia itu juga keluar melalui lubang-lubang angin. Oleh karena itu tengkuk adalah kunci bangsa jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan mengapa jin itu masuk ke dalam tubuh kita, menjadikan kita itu sakit ataupun lebih sakit? Mungkin karena jika jin itu langsung membunuh kita, mungkin itu mudah bagi bangsa jin. Tapi kalau jin itu langsung membunuh kita, maka kemungkinan besar Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Tapi kalau kita itu dijadikan jin menjadi sakit, maka bisa jadi orang-orang seperti kita itu akan mungkin tidak sabar, mencela takdir, menyalahkan Allah. Kadang kita itu bisa mencela diri kita sendiri, sehingga kita itu mungkin bisa bunuh diri. Oleh karena itu, itulah tujuan utama bangsa iblis dari bangsa jin, agar kita itu tidak bersabar terhadap sakit kita, dan kita itu mencela takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu bisa menjadikan temannya nanti di neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kusampaikan risalah ini, mungkin ada suatu ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah datang utusan menemui kami, memberikan stempel di pundak sebelah kanan kami,
meminta kami agar kami meneruskan dakwah para nabi-nabi. Ya, walaupun itu hanya dalam mimpi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa Engkau memilih kami, hamba-Mu yang bodoh dan yang hina ini, untuk meneruskan dakwah para nabi-nabi melalui rukyah yang syar'i. Dan video ini dibuat berdasarkan pengalaman kami pribadi selama kami rukyah keluarga kami dan tetangga-tetangga kami. Salam dari kami, wabillahi salam, kebodohan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.